Gak ada yang nyangka, Timnas Indonesia harus tumbang 0-1 dari Bulgaria dalam laga yang penuh drama. Tapi yang bikin kaget bukan cuma hasil akhirnya. Kenapa Indonesia bisa kalah? Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ke channel Fanatik Bola 24 untuk update Timnas paling panas setiap hari. Pertandingan ini jadi sorotan besar para pecinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia turun dengan formasi 3-4-3 yang cukup berani. Di bawah Mistar, Emil Audero dipercaya sebagai penjaga gawang utama, memberikan rasa aman di lini belakang. Di barisan pertahanan ada 3 nama kuat, yaitu Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Secara teori, kombinasi ini seharusnya mampu meredam serangan Bulgaria yang dikenal agresif dan disiplin. Masuk ke lini tengah, Kevin Dix dan Nathan Chue Aon berperan sebagai wingback yang aktif naik turun membantu serangan dan bertahan. Sementara itu, Joey Pelupesi dan Calvin Verdonk mencoba mengontrol tempo permainan dari tengah lapangan. Di lini depan, Indonesia mengandalkan trio Ole Romeni, Ramadan Sananta, dan Ragnar Oratmangoan. Harapannya jelas, pressing tinggi dan serangan cepat bisa membongkar pertahanan Bulgaria. Tapi yang terjadi di lapangan ternyata jauh dari ekspektasi. Sejak menit awal, Bulgaria langsung memberikan tekanan tinggi. Mereka bermain cepat, rapi, dan sangat efektif dalam memanfaatkan ruang. Timnas Indonesia terlihat cukup kesulitan mengembangkan permainan, terutama saat membangun serangan dari lini belakang. Beberapa kali Indonesia mencoba menyerang melalui sisi sayap, tetapi selalu gagal di sepertiga akhir. Koordinasi antar pemain terlihat belum maksimal, dan sering terjadi miskomunikasi. Peluang demi peluang sebenarnya sempat tercipta, namun sayangnya penyelesaian akhir menjadi masalah utama. Beberapa peluang emas gagal dikonversi menjadi gol, membuat momentum terus berpihak ke Bulgaria. Dan akhirnya, momen yang tidak diinginkan pun terjadi. Bulgaria mendapatkan hadiah penalti setelah terjadi pelanggaran di dalam kotak terlarang. Situasi ini langsung menjadi titik krusial dalam pertandingan. Eksekusi penalti dilakukan dengan tenang, dan meskipun Emil Audero sudah mencoba membaca arah bola, tendangan tersebut tetap tidak mampu dihentikan. Gol dari titik putih itu pun mengubah skor menjadi 1-0 untuk Bulgaria. Setelah tertinggal, Indonesia mencoba bangkit. Intensitas serangan meningkat, tempo permainan mulai dipercepat. Namun, pertahanan Bulgaria tampil sangat disiplin dan sulit ditembus. Di sisi lain, Emil Audero sebenarnya tampil cukup solid. Ia melakukan beberapa penyelamatan penting yang mencegah Indonesia kebobolan lebih banyak gol. Lini pertahanan Indonesia juga tidak sepenuhnya buruk. Mereka cukup terorganisir, tetapi satu momen pelanggaran di kotak penalti menjadi titik balik yang sangat menentukan. Yang menjadi sorotan utama justru ada di lini tengah. Kurangnya kreativitas dan kemampuan mengontrol permainan membuat Indonesia kesulitan mendominasi pertandingan. Transisi dari bertahan ke menyerang tidak berjalan mulus. Akibatnya, serangan sering terputus sebelum benar-benar membahayakan lawan. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini masalah strategi? Atau chemistry antar pemain yang masih belum matang? Atau mungkin tekanan dari lawan yang terlalu kuat? Yang jelas, kekalahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Masih banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari finishing, koordinasi, hingga konsistensi permainan selama 90 menit. Namun, di balik kekalahan ini, masih ada harapan. Potensi skuad ini sebenarnya sangat besar. Dengan evaluasi yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia bisa bangkit dan tampil lebih kuat di pertandingan berikutnya. Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Menurut kalian, apa yang harus diperbaiki dari Timnas Indonesia setelah kekalahan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke Fanatik Bola 24 untuk update terbaru seputar Timnas Indonesia, analisis pertandingan, dan berita bola paling hot setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya.